Kita ke informasi selanjutnya, dua pencuri spesialis mobil bak terbuka di Ciamis, Jawa Barat ditangkap polisi. Satu pelaku merupakan napi asimilasi lapas Ciamis menjelang bebas murni. Polisi amankan 8 mobil dan kini tengah memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Heri alias Boski dan Mahardika, dua pelaku pencurian spesialis mobil pick-up atau bak terbuka ini dibekuk Reskrim Polsek Ciamis di kediamannya masing-masing. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 8 unit mobil hasil curian. Heri alias Boski merupakan napi lapas Ciamis yang belum lama menjalani asimilasi, salah satu program lapas untuk memberikan kesempatan napi beradaptasi sebelum bebas murni. Namun, kesempatan emas tersebut nampaknya kembali tertutup, lantaran ia nekat untuk beraksi lagi. Perlu diketahui juga bahwa saudara H alias Boski masih dalam proses asimilasi dari lapas. Polisi kini telah memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Polsek Ciamis meminta kepada warga yang merasa kehilangan mobil bisa datang dan mencocokkan data kepemilikan kendaraan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, padahal ini sedang dalam proses asimilasi gitu ya. Padahal sebentar lagi akan bebas murni tapi malah menyanyiakan kesempatan untuk menghirup udara bebas di luar tahanan. Ustaz, tapi nampaknya kalau kita lihat ini seperti kayak udah kebiasaan gitu ya. Yang mungkin memang cukup sulit dihilangkan gitu. Seperti apa sih caranya Ustaz sebenarnya untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dalam agama? Ya, pertama tentu ya kita melihat ini niat ya, innamal a'malu binniyat. Apa memang ada niat untuk berubah, itu satu. Kemudian sudahkah setelah niat itu azam, menguatkan tekad itu ya untuk memang betul-betul berubah, berhijrah, untuk betul-betul bertaubat gitu. Nah, ini kan permasalahannya sedang dalam hukuman itu sedang dikasih efek jera, tapi mungkin kurang tepat efek jerahnya bagi seseorang ini ya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita lihat bagaimana sebetulnya seseorang ini mendapatkan hukuman. Sebetulnya kan hukuman itu ya, kalau motivasi khauf dan roja di dalam Islam, motivasi khauf itu takut dengan murkanya Allah, takut dengan punishment, takut dengan neraka, takut dengan azab. Itu kan sebetulnya punishment gitu ya. Dan kemudian roja itu berharaplah kepada Allah, berharaplah mendapatkan balasan yang terbaik, berharaplah ridho Allah, ampunan Allah. Nah, ini konsep dari agama. Karenanya orang yang berbuat kejahatan dia akan mendapatkan punishment. Nah, punishment ini, hukuman ini sebetulnya efek jera. Kalau bukan efek jera, ya itu berarti bukan hukuman. Makanya dicari proporsinya yang mana yang membuat seseorang ini menjadi jera. Gitu. Nah, makanya sijin atau misalnya yang kita pahami dengan yang namanya penjara itu belum tentu memberikan jera kepada mereka ini. Karenanya program apa sebetulnya di dalam penjara itu, atau program apa yang memberikan efek jera kepada seseorang itu. Nah, inilah penting sekali ya. Ya, inilah apa namanya dakwah, penting sekali yang namanya merangkul mereka, memberikan informasi, mengajak, memberikan wawasan kepada mereka bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan ini semakin lama akan semakin memperburuk keadaan mereka, semakin lama akan menghilangkan atau bahkan menghancurkan masa depan mereka, dan mereka tidak akan pernah beruntung sedikit pun dengan melakukan hal-hal tersebut. Nah, inilah yang harus disampaikan, diinformasikan kepada mereka-mereka ini. Inilah pembiasaan melakukan perubahan atau melakukan kebaikan. Nah, karena program-program di penjara itu seringkali lembaga pemasyarakatan bahasanya ya, bagaimana mereka dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, tapi yang paling penting harus ada niat dari diri sendiri untuk berubah seperti itu Ustaz ya.